Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Informasi pertama terkait dengan kenaikan BBM. Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima mengkritik pemerintah yang memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ketua Umum Prima Agus Jobo Priyono menilai kenaikan harga BBM akan memukul 70% rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Selain itu, sekitar 64 juta pelaku UMKM juga akan terguncang karena mereka masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Jogo bicara bahwa naiknya harga BBM di tengah situasi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Upaya mengkompensasi dampak kenaikan harga BBM dengan bantuan langsung tunai atau BLT dinilainya belum tentu efektif. Selain nominalnya yang terlalu kecil yakni Rp600.000 untuk 4 bulan, cakupannya juga hanya 20,65 juta orang dari 70% kelompok miskin dan rentan di Indonesia. Jobo menjelaskan kondisi APBN sepanjang Januari hingga Agustus 2022 sebenarnya mengalami surplus. Apalagi dalam pidato Presiden Joko Widodo menjelang peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia lalu juga menegaskan bahwa postur APBN cukup aman bahkan surplus sehingga bisa menjaga harga BBM tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Informasi kedua terkait dengan badai topan di Jepang. Jepang telah bersiap menghadapi dampak dari badai topan Hinnanmor yang diperkirakan akan sampai di negara tersebut pada hari Selasa 6 September 2022 kemarin. Selain itu, beberapa perusahaan telah menangguhkan produksinya terutama di pabrik-pabrik di bagian barat negara Jepang. Dikutip dari Japan Today Selasa 6 September 2022, Toyota Motor Corp mengatakan akan menangguhkan beberapa shift malam di 3 pabrik di Jepang Barat. Sementara anak perusahaan Nissan Motor Corp dan juga Nissan Satai Co. di Prefektur Fukuoka menangguhkan produksi untuk shift Senin malam dan Selasa siang. Toyota akan menangguhkan produksi shift Senin malam mulai pukul 9 malam dan membatalkan produksi pada Selasa pagi di 3 pabrik di Prefektur Fukuoka. Produsen mobil itu juga berharap agar dapat melanjutkan produksinya pada shift Selasa malam berikutnya. Informasi ketiga terkait dengan Baim Wong. Baim Wong enggan disebut suka berbagi kepada sesama, mengaku tidak sempurna sebagai seorang manusia. Artis Baim Wong kini terkenal dengan konten suka berbagi kepada sesama. Namun ternyata Baim Wong enggan disebut sebagai orang yang suka berbagi. Hal ini dikutip dari kanal YouTube Trans TV di acara Pagi-Pagi Ambyar pada Senin 5 September 2022. Baim Wong mengungkapkan alasannya. Baim Wong berbagi kepada sesama bukan berdasarkan konten semata. Pada dasarnya Baim Wong mengaku suka berbagi kepada sesama manusia. Bahkan Baim Wong tak menahu soal istilah social eksperimen saat berbagi kepada sesama. Baru-baru ini Baim Wong juga mendatangi lokasi kebakaran di kawasan Kebayoran. Namun warganet lagi-lagi menghujat Baim Wong. Baim Wong dihujat karena dinilai tak memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran tersebut. Informasi terakhir terkait dengan event olahraga internasional yang banyak digelar di Indonesia. Usai pandemi COVID-19 melanda dan seluruh sektor mulai dibuka, Indonesia pun mulai banyak ditunjuk menggelar berbagai event olahraga internasional, baik single event maupun multi-event. Sebelumnya, Indonesia telah menggelar ASEAN Para Games di Solo, Jawa Tengah dan kualifikasi FIBA Asia Cup 2023 di Jakarta. Kedua event itu berlangsung sukses dan terselenggara dengan baik. Selanjutnya ada beberapa event lainnya yang dihelat di Indonesia antara lain kejuaraan dunia panjat tebing pada 24 hingga 26 September mendatang. Kemudian tahun depan ada juga FIFA World Cup U20 dan juga FIBA World Cup, World Beach Games dan juga rencana kejuaraan dunia pencak silat. Menpora berharap kejuaraan-kejuaraan internasional yang diadakan di Indonesia harus bisa diselenggarakan dengan baik. Dengan begitu, ke depan Indonesia bisa terus dipercaya dan tak menutup kemungkinan sebagai tuan rumah Olimpiade bisa terselenggara di Indonesia.
Demikian about informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.